Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karepku Dewe. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara tes atau mengecek kapasitor elko dengan menggunakan multimeter. Di sini saya menggunakan multimeter jenis analog. Untuk mengetahui kapasitor itu lemah atau rusak, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu mengamati dan menggunakan alat ukur. Untuk cara mengamati, kita bisa melihat secara sekilas bentuk fisiknya, terlihat cacat, mungkin melembung. Bahkan kapasitor elko ada yang mengeluarkan semacam cairan di kakinya sini. Jika kita menemukan elko seperti itu, bisa dipastikan sudah mendekati rusak atau bahkan sudah rusak. Kemudian kita juga bisa mengguncangkannya. Jika kita guncang seperti ini, maka di dalamnya akan terdengar bunyi-bunyi. Hal tersebut terjadi karena sudah tidak padat lagi di dalamnya. Itu menandakan bahwa elko ini sudah tidak bagus atau bahkan tidak layak untuk digunakan. Nah, cara selanjutnya kita menggunakan cara pengukuran. Sebenarnya ada alat ukur sendiri untuk mengecek kapasitor, yaitu kapasitor meter. Namun dikarenakan alat tersebut mungkin banyak yang tidak memilikinya, maka di sini saya menggunakan multimeter khususnya jenis analog yang menurut saya banyak yang memilikinya. Untuk pengecekan kapasitor menggunakan multimeter, kita gunakan selektor untuk pengukuran resistor. Untuk kapasitor yang kita ukur memiliki kapasitansi besar, maka kita pilih pengkali 1 atau kali 1. Jika kita akan mengukur yang lebih kecil lagi, kita bisa gunakan kali 10 atau kali 100 dan kali 1. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. Untuk kali 1 kita gunakan untuk 1500 sampai dengan 10.000 mikrofarad atau bisa tertulis UF. Untuk kali 10 kita gunakan 100 sampai dengan 1000 mikrofarad. Kemudian kali 100 mulai dari 22 sampai sekitar 68 atau di bawah 100. Untuk kali 1 kita bisa gunakan mulai dari 0,1 sampai dengan 10 mikrofarad. Dan khusus untuk kali 10K kita gunakan untuk kapasitor keramik atau milar. Dan untuk bagian tampilannya atau penunjukan nilai, kita bisa gunakan ini dari 0 sampai dengan 10. Lalu, bagaimana sih cara mengecek elko menggunakan multimeter? Yang pertama, kita hubungkan kedua probe ini ke kedua kaki elko. Sebagai contoh di sini saya menggunakan elko 4,7. Jadi saya pilih ke kali 1.
1K. Kemudian kita sentuhkan ke kaki kapasitor dan kemudian kita bolak-balik. Jadi memang seperti ini ya. Jika kita sentuhkan kemudian kembali ke 0, itu menandakan kapasitor ini masih dalam keadaan baik. Untuk elko yang rusak, biasanya ketika dites, jarum ini akan bergerak dan kembali, namun tidak sampai ke 0. Atau juga ada yang bergerak kemudian berhenti. Ada juga yang jarum ini akan terus sampai mentok dan nggak kembali. Itu namanya short. Kalau yang tadi dari 0 ke menunjukkan angka dan kembali tapi tidak sampai ke 0, itu namanya leaky atau apalah itu namanya. Dan untuk mengetahui nilainya, di sini kan tertulis 4,7. Kita lihat, dia akan menunjukkan sekitar sini, yaitu 3 lebih. Anggap saja 3,1. Jadi kalau menurut perhitungan kalau 3,1 kita kurangi 4,7 dibagi 4,7 bagi 100%, itu sekitar 0,34, jadi sekitar 34%. Jadi kapasitor ini mengurangi penurunan sebesar 34%, yaitu kondisinya sekitar 66. Bisa dikatakan kapasitor ini sudah tidak sehat, jadi sudah kurang layak untuk digunakan. Kalau bisa, kapasitor yang bagus itu minimal 80% kita gunakan, dari 80 sampai 100%. Itu masih bagus untuk digunakan. Selanjutnya kita akan mencoba ini sama 4,7. Apa? Ini 4,7 lagi. Kalau sekilas fisiknya itu normal, tidak yang melambung, tapi kalau di kakinya ini terlihat ada putih-putih seperti kertas gitu. Kertas atau apa ini? Coba kita tes. 4,7 jadi menggunakan 100 tetap. Oh, ini kita rubah. Oke, 4,7 ya. Oh, 1K. Menggunakan 1K tetap.
Jadi penggunaan untuk elko ini sama seperti penggunaan resistor. Setiap kita rubah skalanya, jangan lupa untuk dikalibrasi untuk menjaga keakuratan pengukuran. Kita tes, bergerak juga, tetapi kalau kita lihat seksama, meskipun dia menunjukkan angka lebih bagus daripada yang kapasitor ini yang sebelumnya, mendekati 4, lebih dekat ke 4-nya, ke nilai 4, tapi dia tidak akan kembali ke 0. Nah, dia tidak kembali ke 0. Jadi kapasitor ini sudah bocor, atau tadi saya bilang leaky atau apalah itu, leaky atau intinya kapasitor ini sudah tidak layak untuk digunakan karena sudah bocor. Jika saya sekilas, dia akan di kakinya kotor seperti ini, berwarna putih seperti ini. Jadi untuk kapasitor ini sudah rusak. Kemudian yang lain, ini adalah 100 mikro, mungkin terlihat tidak. Untuk 100 mikro kita gunakan kali 10. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Jadi untuk 100 mikro pastikan dia mendekati angka 1 sini, karena untuk kali 10 digunakan mulai dari 100 sampai dengan 1000. Jadi 1000-nya di angka 10, kalau 100 sekitar di angka 1. Pastikan sampai menyentuh angka 1 ya. Sepertinya ini masih bagus. Bisa kembali ke 0 lagi. Dan angka yang ditunjuk sekitar di sini, di garis ke 1, 2, 3, 4, ke 4. Jadi sekitar 8. Kalau 100 dan ditunjuk ke 8, jadi ini sekitar 80%, masih bisa digunakan. Untuk yang lain, ini saya ada lagi 1 mikro. 1 mikro kita gunakan skala kali 1K. Kita coba. Jadi tetap pastikan sampai ke menyentuh garis ke 1 sini, mendekati atau mungkin tepat di angka 1.
Ini juga masih bagus, masih sekitar 80% karena menyentuh garis keempat. Masih bisa digunakan, ini masih bagus. Kemudian ini 10 mikro. Terlihat tidak ya? Atau mungkin saya perlihatkan nanti video reviewnya. Terlihat ya, 10. Jadi kalau 10 tetap dikali 1, dan pastikan jarum mendekati 8. Kalau di bawah 8 kapasitor sudah kurang bagus. Ternyata kapasitor ini kurang bagus karena di bawah 80%. Dia menyentuh di bawah 7. Jadi di bawah 70%. Kapasitor ini jadi kurang bagus. Kita singkirkan. Kemudian ini 100 mikro lagi. Jadi kita gunakan kali 10. Jadi nanti pastikan menunjuk ke angka 1. Nah, ini kapasitor ini ternyata sudah mulai menggelembung atau kembung. Tapi untuk kaki-kakinya juga bagus, tidak ada keluar cairan. Jadi penyakitnya ini membung, sehingga kalau dicek dia tidak bisa sampai ke nilai yang aslinya, hanya menyentuh 6. Jadi 60%-an kurang lebih. Jadi kapasitor ini kurang bagus karena jika dilihat secara sekilas saja fisiknya sudah terlihat menggelembung. Ini ada lagi sisa 2, kita coba semuanya. Kita akan menggunakan 220. Jadi tetap menggunakan kali 10. Jadi harus minimal ke angka 2. Tetapi yang ditunjuk anggap saja 1,5.
jadi tidak sampai ke 2, kemungkinan di bawah 80. Untuk lebih memastikannya, coba kita hitung secara manual. 1,5 dikurangi 2,2 per 2,2 kali 100%. Koma 31 kali 100%, jadi 31%. Jadi kondisinya sekitar 69% dan di bawah 80. Jadi bisa dianggap ini sudah tidak bagus. Kemudian yang terakhir ini adalah 10 mikro. Mikro kita gunakan ke kali 1K. Jadi harus menunjukkan minimal 8 ya. Minimal 8. Ternyata kapasitor ini juga sudah kurang layak karena hanya 60%. Sama seperti kapasitor yang ini, yang sebelumnya tadi yang berwarna biru muda, ini juga tidak layak karena di bawah 80%. Sehingga bisa kita simpulkan, meskipun dia memiliki bentuk fisik yang secara sekilas sempurna, tetapi ketika kita ukur menggunakan alat ukur, dia terlihat nilainya di bawah minimal. Jadi intinya jangan percaya dengan bentuk luarnya, tapi kita harus mengetahui isi di dalamnya juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like dan komen-komennya ya. Dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sak karepku dhewe dan salam solder panas. Terima kasih.